عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai golongan hambanya yang beriman, hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dengan baginda junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema kaji kita, yaitu tentang zikir usai sholat. Kajian kompilasi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang zikir usai sholat. Namun sebelum kita masuk ke dalam tema, mari kita dengarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang menunaikan sholat isya dengan berjamaah, maka akan mendapatkan nilai pahala seperti orang yang melakukan sholat sunnah separuh malam. Sinten yang tadi malam sholat isya berjamaah, alhamdulillah mendapatkan nilai pahala seperti orang melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Setengah malam itu pinten jam? Suwi panjenengan terawih pinten jam? Maksimal 1 jam ditambah ceramah. Paling setengah jam sholat. Ini seperti orang sholat separuh malam. Wa man shalla isya wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu. Rawahu Muslim. Dan barang siapa orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, maka sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah seluruh malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita sholat subuh berjamaah ini mendapatkan keutamaan seperti orang yang melaksanakan sholat seluruh malam. Qiyamul lail dapat, tahajud dapat, witir dapat, alhamdulillah. Padahal tadi malam kita masih tahajud juga, witir juga, sholat tasbih juga. Berarti insya Allah mendapatkan keutamaan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang motivasi kita, karena ada orang-orang tertentu yang berat melaksanakan, diajak isya berjamaah berat, diajak subuh berjamaah berat. Mudah-mudahan ini menjadi cermin untuk kita masing-masing, bisa jadi cermin. Dauhan kangjeng Rasulullah di dalam riwayat Imam Muslim, inna asqala salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima
la atauhuma walau habwan. Ada sholat yang berat, ada sholat yang menjadikan beban. Siapa? Yaitu bagi orang-orang munafik. Diajak sholat isya lan sholat subuh berjamaah, itu abot rasanya. Kata Nabi, kalau ingin tahu apakah engkau termasuk munafik atau tidak, perhatikan dirimu. Isya lan subuh abot apa boten, subuh keteteran apa tidak. Tapi kalau engkau bisa subuh jamaah, isya jamaah, insya Allah tergolong orang yang beriman, mendapatkan keutamaan yang sukses, dan tidak tergolong orang-orang munafik. Nah niki kanggo gambaran cermin piyambak-piyambak. Jadi jangan untuk nunjuk-nunjuk tetangganya, bukan. Kita pulang dari masjid, tetangganya kok belum ada yang bangun pagi. Jangan. Jadi bukan untuk itu ya kalau ngaji. Ngaji itu untuk ngobrol diri, jangan untuk nunjuk orang. Kalau panjenengan pulang ngaji, dia tetangganya baru bangun, ada asal munafik, itu akan kembali kepada yang ngomong. Tuduhan itu akan berbalik kepada orang yang menuduh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mengenai pembahasan zikir ini cukup luas. Ini mulai mati-mati, mungkin disambung yang biasa. Pembahasan zikir ini cukup luas. Biasanya kaji saya dalam pertemuan majelis seperti ini 3 pertemuan baru selesai. Tapi kalau pertemuan hari ini saja, saya tidak meyakini untuk bisa tuntas. Paling nanti saya acak, dan nanti 15 menit sebelum berakhir saya beri kesempatan untuk sharing, untuk bertanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan zikir ini meliputi 1, tentang makna zikir, opposite zikir itu. Yang kedua, kapan, tempat, dan kapan waktu berzikir. Yang ketiga, jenis-jenis zikir. Yang keempat, bentuk-bentuk zikir. Yang kelima, apa saja zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah usai sholat. Yang keenam, apa saja keutamaan zikir. Yang ketujuh, bagaimana ancaman bagi orang yang tidak mau berzikir. Ya tidak nyendal-nyendal. Jadi minimal ada 7 item yang akan kita bahas seharusnya kalau ingin pembahasan itu lebih tuntas di dalam membahas masalah zikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau secara literal ya, zikir itu maknanya mengingat, atau juga kedua maknanya menyebut. Maka orang yang berzikir berarti dia mesti menyebut nama Allah, menyebut dengan lisannya atau menyebut dengan hatinya. Itu disebut dengan mengingat. Yang ketiga, zikir juga berarti selain kita menyebut nama Allah, hatinya ingat Allah, jiwa raganya mentadaburi, mengagungkan asma Allah yang disebut Allah Subhanallah. Lisan kita menyebut kalimat tasbih Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh lisan kita itu yang berasal dari hati kita. Lalu jiwanya mentadaburi, mengagungkan Allah. Apa maknanya? Ketika lisan kita menyebut Maha Suci Engkau ya Allah, lisan kita menyebut Subhanallah, hati kita
di dalam hati kita, Engkau Maha Suci ya Allah. Jiwa kita mentadaburi betapa Allah itu Maha Suci, sementara dirinya yang menyebut nama Allah dengan bertasbih itu banyak dengan kotoran-kotoran nafsu, kotoran-kotoran maksiat, banyak dengan kelalaian-kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang sering ingkar janji apa yang diucapkan, lisan yang masih suka berdusta, lisan yang sedikit untuk berzikir kepada Allah, lalu hari ini diberi kesempatan untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nggih boten napa-napa. Sallallahu ala Muhammad. Sampai begini-begini. Hati-hati. Boleh, jangan sampai sholawatnya itu kurang adab kepada Rasulullah. Sholawat sampai dihidupin lampu HP-nya itu sampai begini-begini. Boleh, tapi jangan sampai engkau hanya fisikmu yang begini-begini, hatimu lalai kepada sholawat itu sendiri. Sing apik ya, sing khusyuk. Lisannya bersolawat, hatinya mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, lalu mentadaburi Rasulullah, manusia paling baik di muka bumi, namanya disebutkan, menjadi pahala bagi orang yang menyebutkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita satu kali mengucapkan salawat, Allah balas salawat kita 10 kali, bahkan lebih baik dari itu. Masya Allah. Jadi hati-hati. Makanya orang berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir dengan kalimat tasbih, berzikir dengan kalimat tahmid tahlil, berzikir dengan sholawat untuk Rasulullah. Lisan kita mengucapkan, hati kita mengucapkan, jiwanya mengagungkan apa yang kita sebut tadi akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mencintai beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu sampai ditanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada harta benda yang aku miliki. Aku lebih mencintaimu daripada keluargaku sendiri. Lalu Nabi menanyakan, apakah engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri? Belum, Umar ternyata. Kata Nabi, katakan bahwa aku Rasulullah lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Bayangkan, untuk cinta kepada Rasulullah, Umar mengatakan, Umar menegaskan, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Subhanallah. Nah, terus masa orang mengatakan kita mengkultuskan Nabi? Misalnya ada kelompok-kelompok, Pak, orang yang senang sholawat dikatakan mengkultuskan Rasulullah. Wong Rasulullah bilang sendiri, jadikan dirimu mencintai kepadaku lebih kepada dirimu sendiri. Sampai seperti itu kok. Umar baru mengatakan, awalnya Umar, Rasulullah lebih aku cintai daripada harta dan keluarga, tapi belum kepada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, engkau belum beriman kepada Allah, engkau belum mencintai Rasulullah, kecuali engkau mengatakan, engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Begitu kok yang benar. Lah kok ada orang yang senang sholawat dikatakan mengkultuskan Nabi? Karena golongan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu kita mencintai Rasulullah bukan menyembah Rasulullah. Kita tahu kok. Kecintaan kita kepada Rasulullah bukan menjadikan Nabi disembah. Enggak, siapa yang bilang begitu? Engkau saja yang buruk sangka, pikiranmu saja yang suudzon. Ya Allah, kalau Nabi Isa jelas oleh mereka disembah. Kita kan menyatakan Nabi itu Nabi Allah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum. Ud'u itu fi'il amar, perintah. Da'a yad'u ud'u. Da'a itu memanggil. Ud'u rabbakum, panggilah Tuhanmu. Panjenengan yang manggil tiang terus pundi? Manggil bapak, manggil ibu, Pak, Bu. Ud'u rabbakum, panggilah nama Tuhanmu. Tuhan kita sinten? Allah. Ya napa manggil Allah? Ya Allah, ya Allah, kan begitu. Kira-kira manggil itu pelan apa keras? Keras. Pak, Bu, manggil. Nah, panggillah Allah. Ya Allah, ya Allah. Ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Surat Al-Kahfi ayat 110. Unsewu Bani Israel. Nggih. Iya. Surat Al-Isra 110 kalau tidak salah. Panggillah nama Allah, ya Allah, ya Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahu asmaul husna, atau engkau memanggil nama-nama Allah yang lain yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Terus seterusnya menyebut nama Allah itu namanya. Tadarru'an wa khufyah, ditegaskan, manggil dengan suara keras. Tadarru'an wa khufyah. Tadarru' itu artinya tazallul. Tazallul itu dengan menghinakan diri. Allahu Akbar, tapi ketoke awake dhewe sing besar, sing sombong. Mboten. Lisannya menyebut Allahu Akbar, hatinya memandang aku ini hina, aku ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir maknanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi panggilan nama Allah, berzikirlah kepada Allah dengan penuh kerendahan diri kita di hadapan Allah. Artinya tidak ada sombong, tidak ada angkuh, kita ini hina, lemah di hadapan Gusti Allah. Itu orang yang berzikir. Wa khufyah. Wa khufyah itu artinya dengan suara lirih. Tadi di awal panggil keras, tapi khufyah lirih. Itu bisa dimaknai oleh dua. Di waktu tertentu mungkin kita mengeraskan zikirnya, di waktu yang lain mungkin kita melirihkan suaranya. Zikir yang dengan suara keras napa? Semua ulama sepakat loh. Ketika usai selesai sholat, Rasulullah bertakbir, Rasulullah zikirnya dengan takbir. Ini sepakat loh semua, dikeraskan suaranya. Apa niku? Takbiran. Riwayatnya Bukhari. Rasulullah usai sholat bertakbir. Selesai sholat berzikir, zikirnya berupa takbir. Semua ulama, semua organisasi Islam yang ada itu sepakat, habis sholat takbiran suaranya keras, tidak ada yang menentang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan zikir. Zikirnya berupa takbiran. Semua sepakat, mengeraskan, sepakat semua. Hadisnya sama Bukhari. Nanti akan ketemu lagi hadis Bukhari juga, bahwa dalam Muslim juga, bahwa kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yansarifus salati minal maktubah. Jadi Nabi menjaharkan sholat, karena yajharu. Jadi Nabi menjaharkan zikir usai sholat 5 waktu itu adalah biasa usai sholat itu dengan zikirnya dijaharkan. Itu ada hadisnya. Nah, yang bagian ini ada beda pandangan ulama. Padahal ketika zikirnya takbir sepakat semua. Oh, cuma banter takbiran nih. Lah terus piye? Nah, terus itu sepakat dijaharkan semua. Lah giliran zikir usai sholat yang lain kok diperdebatkan. Maksud saya beda pendapat itu boleh, tapi kalau menyalahkan ini masalah. Kalau menyalahkan itu orang sok bener. Hati-hati, di antara tanda orang sombong sok bener. Walaupun dia tidak mengatakan saya nggak sombong loh, itu salah itu. Ini semua orang yang zikir jahar, orang yang zikir sir, tidak perlu saling memvonis. Kenapa? Ini merupakan hasil daripada ijtihad para ulama. Monggo berbeda, tetapi secara faktual di lapangan zaman Nabi usai sholat itu zikirnya jahar. Muslim, Bukhari, enten. Jadi zikirnya zaman Nabi usai sholat itu jahar, dikeraskan jahar. Lalu beda pendapat ulama, apakah terus menerus atau tidak? Buatan enten keterangan ulama sendiri yang bilang. Ada yang bilang itu sebuah keniscayaan, sebuah sunnah yang terus menerus. Yang lain termasuk Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan itu hanya untuk pendidikan bila jamaahnya belum paham. Kalau sudah paham semua tidak dijaharkan. Itu memang beda-beda pendapat. Muridnya Imam Asy-Syafi'i tetap mensunnahkan apa yang terjadi zaman Nabi itu berlaku. Nah, cuma maksud saya kalau ada beda pendapat, buat beda pendapat mawon, gak usah saling menyalahkan. Apalagi muncul bid'ah. Bid'ah itu loh, guru maca hadisnya itu. Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali. Mereka mengatakan kalau disebut tidak ada contoh. Bukan hanya contoh, 4 hal qauliyah sabda Nabi. Apa yang dilontarkan dengan lisan mulia Rasulullah. Yang kedua, baru contoh apa yang dibuat oleh Nabi. Kan ada yang ketiga, Nabi tidak melakukannya, tapi sahabat melakukannya. Dan Nabi menyetujui, bahkan Nabi merekomendasi. Puasa Daud, itu Nabi bukan puasa Daud. Puasa Nabi itu Senin kan Kamis. Puasa Daud itu Nabi Daud. Cuma Rasulullah melegitimasi api itu puasa Daud itu. Tapi bukan pekerjaan Nabi. Itu Nabi Daud, tapi Nabi melegitimasi. Masya Allah, salat syukrul wudhu itu buatan Rasulullah. Itu sahabat Bilal bin Abi Rabah. Masya Allah. Jadi Nabi itu tidak sholat habis wudhu sholat. Itu Bilal bin Abi Rabah. Justru Nabi mendapatkan keterangan, wahai Bilal, ketika aku mi'raj ke langit, aku telah melihat engkau berada di surga. Engkau mendahului aku. Hebat awakmu Bilal. Apa amalanmu? Lalu Bilal jawab, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudhu kecuali usai berwudhu saya sholat 2 rakaat. Oh,
ikut amalanmu. Itu yang menyebabkan engkau mulia mendahului aku di surga. Maka jadi sunnah ini namanya takririyah. Nabi tidak melakukannya, orang lain melakukannya, Nabi menyetujuinya. Boten itu contoh, tapi Nabi setuju. Lalu yang keempat ada namanya hamiyah. Nabi enten cita-cita, boten nyampe, tidak sampai kepada apa yang dicita-citakannya, Rasulullah sudah wafat. Apa itu? Puasa tanggal 9 Muharram. Nabi itu puasanya 10 Muharram. Puasa Asyura niku. Nah, lalu para sahabat itu mengadu, ya Rasulullah, katanya kita ini puasa tanggal 10 Muharram, niru-niru umat Yahudi, umat Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu pada tanggal 10 Muharram itu puasa. Nah, terus kita umat Rasulullah Muhammad ini kok puasa? Kita di sini dikatakan oleh mereka kita jiplak. Kita ngikut-ngikut. Kata Nabi, sebenarnya jarak aku Muhammad dengan Nabi Isa, jarak aku Muhammad dengan Nabi Daud, jarak aku Muhammad dengan Nabi Musa lebih dekat jaraknya daripada mereka daripada nabi-nabi itu dengan umatnya. Maka kata Nabi, baiklah kalau begitu, bila tahun depan aku masih panjang umur, aku akan mulai puasa sejak 9 Muharram. Tapi belum nyampe Muharram tahun baru, Rasulullah sudah wafat. Itu disebut hamiyah, cita-cita. Itu tetap jadi sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bahwa zikir itu menyebut dengan lisan, mengingat di dalam hati, mentadaburi, mengagungkan asma Allah, zikir yang kita ucapkan dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, menghinakan kita sehina-hinanya. Kenapa? Man tawadha'a rabbanakullah. Siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia akan mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kalau usai sholat subhanallah dirasakan, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, hambamu ini kotor sekali ya Allah, kiranya tidak pantas masuk surga itu ya Allah, kotor ya Allah, hanya Engkau yang maha suci ya Allah. Subhanallah. Dan orang berzikir dengan subhanallah walaupun satu kali saja, tapi hatinya mentadaburi kalimat itu, berguguran rontok dosa-dosanya. Lalu berzikir itu macam Pak, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Orang berzikir itu bisa qiyam, dalam kesibukan orang bekerja tetap bisa ingat Allah. Mungkin tidak nyebut dengan lisannya, tapi hatinya yang nyebut. Panjenengan ketika buka toko, mungkin lisannya tidak menyebut kalimat Allah, hatinya berzikir. Makanya ada orang pakai alat tambahan tasbih. Ya mau tasbih gede nggak apa-apa, kayak sebesar telur itu di kalungno ben ketok lah, itu niatnya boten niku pun ria. Cuma bukan berarti kalau orang kemana-mana nyekel tasbih gini terus oh ria kamu yang nuduh buruk. Karena ria itu bukan berarti penampakan. Yang tahu ria apa tidak dirinya sendiri dengan Allah. Menampakkan itu, penampakan itu boleh-boleh saja. Apabila engkau bersedekah, engkau sembunyikan, apabila engkau tampakkan sedekahmu, itu baik sekali kata Allah. Dan apabila engkau sembunyikan sedekahmu, itu pun amat baik bagimu. Artinya dua-duanya boleh. Yang penting hatinya lurus karena Gusti Allah.
Panjenengan datang ke masjid musoria, ini tergantung niatnya. Dari rumah jalan ke sini pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, apa ria? Ya tergantung hatinya. Tapi kita nggak boleh nuduh. Mau ibadah kok dikadang-kadang. Asli nih, itu nasihatnya gua awalmu loh. Pinggir jalan ada orang bagi-bagi sembako, kita lihat, pengen disuntik, oh ria itu. Saya ria itu awalmu, nggak ngamal kok, sok punya amal. Padahal ketika Anda melihat kebaikan orang, itu pukulan yang hebat dan lembut. Jangan-jangan kamu yang lihat orang yang baik, kamu yang tidak baik. Tiruan sing apiku, maksudnya begitu. Jadi panjenengan itu kalau melihat sesuatu dalam kehidupan, segera introspeksi. Mau ke masjid kok lihat orang nyolong ayam. Berangkat ke masjid lu lihat orang nyolong ayam. Jangan-jangan sampean juga suka nyolong gitu. Kok iso? Aku arep nang masjid kok dikekno wong sing arep nyolong lho. Lah apa? Itu nasihat. Jangan-jangan dalam dirimu pernah berbuat seperti itu. Ayo segera kembali ke Allah, istighfar. Lalu kalau ada orang berbuat keapian, mau ke masjid lihat orang kok sedekah bagi-bagi, ya Allah, jangan-jangan aku ini selama ini kikir pelit. Atau mungkin, ya Allah, mudah-mudahan amal baik yang aku lakukan menjadi amalan yang kau terima, ya Allah. Termasuk saudaraku yang sedang berinfak, bersedekah di pinggir jalan membagi sembako. Semoga ya Allah kau ganti rezekinya, ya Allah. Doa yang apik. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka berzikir bisa sambil sibuk, bisa. Tapi masalahnya orang ketika sibuk bisa zikir, kalau diawali ketika tidak sibuk sanggup zikir. Makanya alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah, qiyamah, ketika berdiri, ketika aktivitas dia ingat Allah, atau waq'udan, ketika duduk dia berzikir. Wa ala junubihim, ketika dia berbaring, mau istirahat malam atau ketika dia sakit berbaring, tetap dia berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ta'arraf ilallah birraha ya'rifka bisyiddah. Siapa orang yang ingat Allah ketika waktu senang, insya Allah waktu ketika susah kita akan diingat oleh Allah. Makanya kalau kita ketika sibuk bisa zikir itu hebat itu. Berarti ketika dia tidak sibuk, zikirnya akal. Maka untuk bisa sibuk, untuk bisa berzikir ketika sibuk, ketika ada tamu, ketika apa, hatinya ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tamu, hatinya bergemuruh, terus berzikir. Orang yang bisa seperti itu berarti ketika waktu santai dia banyak zikirnya. Ta'arraf ilallah birraha, kata Nabi, ingatlah Allah, kenali Allah ketika kau senang. Oh, kita ini kebalik, ini lagi senang terus lupa semua. Ketika senang ibu-ibu lupa pulang, bapak-bapak ketika senang lupa pulang. Ya, apalagi lupa Allah. Ketika senang, iku wae zuhur, saya jam berapa zuhur? Saya ono jam 1, saya ono jam 2 gitu. Kenali Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Itu dalilnya. Ketika kita bisa berzikir ketika kita sibuk, berarti orang ini bisa selalu berzikir ketika waktu santai, ketika duduk, zikrullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu berapa? Seake-ake. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, ingatlah kepada Allah, sebanyak-banyaknya menyebut, sebanyak-banyaknya mengingat. Ditambahi oleh Allah, wasabbihu, sucikanlah dia Allah, bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore, siang malam 24 jam kita sucikan Allah. Artinya kenali dirimu yang banyak lalai kepada Allah.
Siang malam kita diperintah oleh Allah untuk mensucikan Allah. Tidak akan ketemu mensucikan Allah kalau engkau tidak mengingat bahwa dirimu banyak dosa, banyak salah, kurang sempurna. Ya Allah, Engkau Maha Suci, ya Allah. Ya Allah, tidak ada waktu sedikit pun tanpa bantuanmu. Sementara apa yang aku lakukan untukmu, ya Allah. Jadi orang yang mampu mensucikan Allah berarti dia mampu mengintrospeksi dirinya dalam posisi seperti apa. Memang secara gampang sih subhanallah, subhanallah, enggak kan ya? Betul apa-apa. Tapi ini makna hakikat zikir berarti diucapkan dengan lisan, diingat di dalam hati, dan mentadaburi, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jenis-jenis zikir, ada zikir sir, ada zikir jahar. Zikir sir itu perlahan, zikir jahar itu keras. Saya pikir kedua-duanya boleh dilakukan. Adapun dalam waktu yang lain kan memang ada macam. Ketika Abdurrahman bersama Rasulullah perjalanan menuju sebuah bukit, begitu berada di atas bukit, lalu sahabat Abdurrahman ini berteriak Allahu Akbar. Nabi menegur, irbi'u, rendahkan suaramu, sebab engkau tidak menyeru yang jauh, tapi engkau menyeru yang maha dekat lagi maha mendengar. Itu yang menjadikan dasar zikir itu perlahan saja, tidak dikeraskan, sir saja. Maknanya hadirin, ada perbedaan kata memang selama ini. Yang orang itu kadang ya terkecoh. Rob as-saud, ropa itu naik, meninggikan. Rob as-saud, suara yang tinggi, suara jahar. Ya jaharu bizikri, menjaharkan zikir. Rob as-saud, meninggikan suara. Suara keras dengan berteriak itu sama-sama keras, tapi esensinya beda. Suara keras dengan berteriak itu sama-sama keras, tapi esensinya beda. Kalau orang zikirnya keras, itu masih kemungkinan bisa khusyuk, bisa ikhlas. Tapi orang berteriak itu lost control. Orang berteriak itu di luar kesadaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nafsu. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu keras, tapi bukan berteriak. Maka ada keterangan Nabi, irbi'u aswatakum, rendahkan suaramu. Engkau bukan menyeru yang jauh, tapi engkau menyeru yang maha dekat lagi maha mendengar. Rendahkan suaramu, maksud Nabi jangan berteriak pokok. Jadi larangan itu sebenarnya berteriak, bukan suara keras. Ya ampun, teriak-teriak gitu. Astagfirullah, kamu susah diatur, Pak. Ngomong istighfar tapi teriak. Itu bukan ikhlas. Itu lost control namanya. Nah itu ya. Nah, jadi zikir ada macam, ada sir, ada jahar. Walaupun memang ada ulama berbeda pendapat, ya sudah, berbeda-berbeda saja. Di dalam surat Toha ayat 7 dan 8, wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeraskan suaramu, maka Allah, sungguh Allah itu dia mengetahui yang sir dan mengetahui yang tersembunyi. Allah tahu apakah engkau menjaharkan, apakah engkau menyembunyikan. Allah Maha tahu. Jadi ada ulama yang memandang ayat ini, tuh lihat, Allah Maha mendengar apakah engkau zikir jahar atau zikir sir. Allah Maha mendengar loh.
nggak perlu menjaharkan, menyimpulkan begitu. Padahal ini esensi tentang kedirian Allah. Allah itu tahu apa yang kita lakukan, yang nampak, yang sir, yang tersembunyi, Allah tahu. Ini tentang pengetahuan Allah yang maha tahu, tentang esensi Allah yang maha tahu, tentang apa yang dilakukan oleh kita. Jadi bukan dimaknai orang yang menjaharkan itu berarti dia ria, yang sir berarti tidak ria. Lah, jahar maupun sir itu bisa ria. Katanya orang yang zikirnya sir, zikir sing bener kayak aku, duduk kayak iku juga sama ria. Jadi nuduh ria, dia sendiri ria. Hati-hati. Jadi sebenarnya itu pilihan, mau sir mau jahar. Hanya faktual zaman Nabi zikir usai sholat niku jahar. Jahar. Lah kok ada ustaz dulu? Coba, nggak ada zaman Nabi zikir jahar. Ya Allah ya Rabbana, guru moco kan. Oh, dalilnya jelas Bukhari Muslim. Kalau masalah berikut dia pilihan sir, itu namanya ijtihad. Hasil ijtihad itu bisa memungkinkan. Ada yang memungkinkan fatwanya jahar, ada yang memungkinkan fatwanya sir. Itu pilihan. Kata Rasulullah, jika man ijtahadal hakim fa asabahu falahu ajran wa in asaa falahu ajrun, rawahul Bukhari. Seorang ahli hukum ketika dia berfatwa dengan hukumnya para ulama itu, kalau benar apa yang mereka fatwakan itu ternyata sesuai dengan hukum yang diinginkan Allah, pahalanya 2. Ternyata kalau fatwa hukumnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, tidak salah, dapat pahala 1. Nggak ada salah. Kok bid'ah, kok sesat, gimana? Namanya khilaf, beda pandangan. Jadi orang beda pendapat itu gini loh. Kalau kita beda pendapat dengan orang beda pendapat dengan kita, pertama pastikan mereka itu punya dalil. Sebagaimana kita punya dalil. Hanya dalil yang dipakai oleh mereka, dalil dipakai oleh kita, cara memahamkannya beda. Itu saja. Cuma yang salah itu mengklaim kebenaran dengan dalil yang dia pahami. Salah menuduh orang lain, kamu gak pakai dalil. Itu kebodohan. Sok bener deh. Jadi orang berbuat itu pasti punya dalil. Orang yang berbuat salah lo punya dalil. Kalau nyolong lapo, kepepet Ustaz. Orang punya dalil ya. Kepepet apa? Bojoku orang kelahiran gak punya uang, punya dalil ya. Cuma caranya salah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 5.26. Baik, tadi jenis, sekarang bentuk zikir. Bisa zikir sendiri, bisa zikir bersama. Zaman Nabi itu usai sholat zikirnya sendiri apa bersama? Oh jelas banter suaranya kok. Masa Nabi izinan, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam. Masa Nabi izinan kerungu oleh sahabat Ibnu Abbas. Sahabat berfungsi berada di belakang Nabi. Sahabat tugasnya menjiplak apa yang dilakukan Rasulullah, meniru, mentauladani, mencontoh apa yang Nabi lakukan. Sahabat meniru, itu fungsinya sahabat. Kalau Nabi mengatakan astagfirullah, lalu sahabat astagfirullah, terserah engkau mengatakan apakah itu disebut zikir berjamaah atau zikir bersama. Terserah mau ngomong apa. Disebut berjamaah memang Nabi mengucap, sahabat ngikut. Kalau nggak disebut berjamaah, zikir bersama, ya karena bareng-bareng ngikutin Nabi. Sholat bersama, berjamaah kan sholat bersama loh.
Doa berjamaah kan doa bersama, terserah. Nah terus kalau ada orang, apakah ada zaman Nabi zikirnya berjamaah? Jelas Nabi menjaharkan, sahabat ngikut, berarti kan ada. Jangan mengatakan tidak ada sesuatu yang ada. Adapun engkau beda pendapat, silahkan. Ketika memahami dalil ini karena dipengaruhi oleh dalil yang lain. Karena dalil yang lain, zikir itu adalah wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Allah di dalam dirimu sendiri. Ada memang. Nah kebetulan yang kita bahas zikir usai sholat, zaman Nabi itu ya kedengaran suaranya baru memang. Tugasnya sahabat menjiplak. Lalu kalau para sahabat mendengar usai sholat Nabi berzikir begini, kira-kira itu sahabat ngomong itu karena melihat, karena mendengar, atau karena apa? Mendengar dan melihat mungkin. Yang di depan melihat Nabi zikirnya begini, ya kelihatan, ya kedengaran. Mungkin yang di belakang nggak lihat Nabi, tapi mendengar Nabi berzikirnya begini. Kalau begitu zikirnya pelan apa keras? Itu jangan dinafikan. Masya Allah. Kan Nabi itu ketika mau berangkat ke masjid, itu mendengar sahabat Abu Bakar itu bertadarus Al-Quran di dalam rumahnya. Suatu saat Nabi pun melewati rumahnya Umar ibn Khattab. Umar pun sedang membaca Al-Quran. Bedanya Abu Bakar itu suaranya rendah, pelan. Umar suaranya kenceng, keras. Begitu usai sholat, dua sahabat ini dikumpul oleh Nabi. Ya Abu Bakar, ya Umar, ta'al kemari. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, ketika aku melewati rumahmu, engkau sedang membaca Al-Quran dalam keadaan pelan suaranya. Pertanyaan saya, Nabi bilang pelan, itu Abu Bakar baca Quran di dalam rumah, kedengaran sampai keluar, kira-kira bacanya ya opo? Pelan apa keras? Sudah keras sebenarnya. Coba pakai logika. Saya sering mengatakan, ayo kita lakukan rekonstruksi hadis Nabi ini. Bagaimana bunyinya begini. Terus realnya kalau kita rekonstruksi sebagaimana kepolisian merekonstruksi suatu masalah. Abu Bakar baca Quran di rumahnya, kedengaran Nabi. Kata Nabi, engkau baca Quran kau perlahan Abu Bakar. Bilang perlahan itu, Abu Bakar baca di dalam rumah. Kira-kira kalau baca Quran di dalam rumah, seperti apa perlahannya? Tetap keras. Kan begitu. Kalau pelan banget gak kedengaran dari luar Nabi lewat, kan gitu. Itu masih kedengaran, cuma kedengaran perlahan. Kenapa Abu Bakar kau baca Qurannya perlahan? Kata Abu Bakar, orangnya lembut Abu Bakar itu. Saya tidak mau mengganggu orang tidur ya Rasulullah. Lembut Abu Bakar. Saya tidak mau mengganggu orang yang sedang tidur. Lalu Umar, ketika aku lewat depan rumahmu, engkau baca Quran keras sekali Umar. Keras sekali. Kayak apa dalam rumah itu? Nabi dengarnya di luar kok keras sekali. Di dalam rumah itu kayak apa? Kata Umar, ya Rasulullah, aku ingin mengusir setan. Bayangkan. Jadi zikir itu, bacaan Quran itu mengusir setan, kata Umar. Umar itu orang yang paling ditakuti oleh setan. Jangankan ketika melek, ketika tidur setan itu takut. Ya Allah, ada orang kayak itu. Dan menurutku Umar itu jangankan ketika melek, ketika jaga begini, ketika tidur setan itu takut sama Umar. Ya Allah, Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Itu disebut dengan wabtaghi baina jalika sabila, cari tengah-tengah yang sedang-sedang saja. Lah zikir saja suara kan sedang-sedang saja, gak ono sing teriak-teriak.
Kalau kasusnya beda, jenengan sendirian baca Quran, lalu orang masuk mau sholat zuhur, sampean pelankan Qurannya, itu kasusnya kan berbeda. Ada orang baru masuk mau sholat zuhur, baca Qurannya banter, ya mungkin bisa mengganggu, karena lainnya beda. Kalau sholat berjamaah kan memang bareng-bareng. Tahu nggak keuntungannya orang zikir bersama ketika usai sholat? Mendidik kita sabar, mendidik kita istiqomah, mendidik kita kebersamaan, mendidik kita usai sholat doa bareng, usai sholat bisa salaman, silaturahim. Lo ono tak salaman habis sholat bid'ah, lo ono mana? Habis sholat salaman bid'ah. Ada riwayat Bukhari, hadis yang ke-3333 kalau tidak salah. Ke-3000-an. Di dalam riwayat Bukhari itu, Rasulullah usai sholat subuh, para sahabat belum pulang, masih zikir. Begitu Nabi mau berdiri pulang, para sahabat segera mengambil tangan Nabi, dicium oleh mereka. Lalu telapak tangan Nabi diusapkan ke wajah mereka. Itu dalam riwayat Bukhari. Lalu terus kamu mengatakan salaman habis sholat nggak ada dalilnya, bid'ah itu. Riwayatnya Bukhari. Bilang aja belum tahu, jangan nggak ada. Kok sok tahu? Riwayat Bukhari. Jadi adabnya salaman itu, sahabat mencium, ya. Lalu diusapkan ke wajahnya. Lo anak santri putra-putra ini panjenengan yang pondok, ambil ya ini, putar-putar lo. Masya Allah, syirik. Mana? Syirik itu. Ya Allah. Ya ini kalau minum ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Putar pas haus. Tinggal sepertiga ditinggal, atau tinggal separuh ditinggal. Begitu yainya pulang, santrinya royoan. Oh syirik, itu syirik. Sekarang kan ketemu, apapun yang kita sentuh, barang apapun yang kita sentuh, termasuk air, tergantung siapa yang menyentuhnya. Kalau yang menyentuhnya ahli durhaka, durjana, ahli mabok, jadi buruk dia. Kalau yang menyentuhnya ahli ibadah, ahli doa, ahli zikir, ahli sholat, dia akan berubah menjadi baik. Kan penelitian di Jepang tuh. Baru kan sekarang, oh bukan syirik. Kenapa? Kegaibannya sudah terbuka. Air tergantung siapa yang memperlakukannya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengkristal dengan kristal yang indah di dalam penelitiannya. Tapi diajak bicara dengan bicara dusta, kotor, dia akan mengeruh, jelek dilihatnya. Ya Allah ya Rabbana, terbuka kegaiban masa lalu, tahayul masa lalu, sekarang dibuka. Anda, kita aja yang belum tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bentuk zikir, zikir sendiri, zikir bersama, atau disebut zikir berjamaah, wis terserah mawon. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena zikir bersama itu jelas. Manistama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa orang yang duduk, yang berkumpul, yang berjamaah. Jamaah kan jamaah berarti. Jamaah itu berarti ono imam, ono makmum, jamaah. Salat jamaah kan salat imam ada makmum. Manijtama, istama, itu kumpul. Siapa orang yang berkumpul, siapa orang yang berjamaah. Terserah mau disebut sholat bersama, sholat berjamaah, zikir bersama, apa zikir berjamaah, terserah. Dalilnya siapa yang berjamaah, yang kumpul di masjid atau di rumah Allah, yazkurunallah, mereka semua berzikir kepada Allah. Kumpul berzikir kepada Allah. Terserah bareng-bareng apa sendiri-sendiri. Itu boleh dua hal, tapi jangan mengklaim. Kumpul
kumpul zikirnya sendiri-sendiri, kumpul zikirnya bareng. Itu sebenarnya mau yang mana? Jangan menyalahkan. Kalau mau sendiri-sendiri ya silahkan, kalau bareng silahkan. Bedanya kalau bareng itu disiplin, pulangnya bareng. Tapi nek dikir sendiri-sendiri, hawanya bawaannya nafsu, kudu cepet-cepet mulai. Zikirnya malas, umumnya malas. Ya tertentu mungkin ada yang ahli zikir sendiri, alhamdulillah toh. Tapi umumnya nek zikir sendiri, bawaannya istighfar ping 3, Rabbana atina, mulai langsung. Tapi zikir bareng, ada sabar, ada disiplin, ada kebersamaan, ada silaturahim. Apalagi nanti diakhiri dengan sarapan bersama. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis qudsi, firman Allah dalam hadis. Apa itu? In dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Jika engkau mengingat aku dalam dirimu, maka aku akan mengingat engkau dalam diriku, kata Allah. Hadis qudsi. Jika engkau mengingat Allah dalam dirimu sendiri, aku akan mengingat dirimu dalam diriku sendiri. Lalu wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Jika engkau berzikir bersama orang-orang banyak, fi mala'in, dalam kumpulan orang yang banyak, maka aku akan mengingatmu juga dalam jumlah yang banyak bersama malaikat-malaikat. Itu yang disebut nanti dalam hadis Muslim itu, wa zakarahumullah biman indahu. Allah bangga kepada kalian semua yang kumpul dalam majelis zikir ini, yang kumpul dalam ibadah salat berjamaah ini, yang zikir berjamaah, yang yang doa bersama. Allah bangga kepada kalian, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan Allah membanggakan itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini belum kepada kalimat-kalimat zikirnya ya, baru pembukaan. Baik, kita awali dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak orang tidak punya panduan, nengoknya itu kapan? Aqallus salam, assalamualaikum. Ini saya lewat langkah-langkah karena waktunya tidak cukup. Saya bilang 3 pertemuan. Sedikit-sedikit orang mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu paling sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 30. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kapan panjenengan nengok ketika salam? Ketika assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus lagi. Assalamualaikum. Pas kumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya boleh. Cuma aqallus salam assalamualaikum. Dan ada hadis Nabi mengucapkan salam setelah sholat itu boleh kok, cuma sekali aja. Assalamualaikum. Paket hemat. Assalamualaikum. Sekali toh. Assalamualaikum lagi pendek. Boleh. Assalamualaikum. Dia nengok. Makanya sependek-pendeknya mengucapkan salam assalamualaikum. Maka pas nengok assalamualaikum. Paket hemat. Jadi prakteknya dari imam. Dari imam salamnya sepisan assalamualaikum. Makmumnya nyenteni. Suwe-suwe meja itu terbang. Imam, mana salam kedua kan itu? Al-adah muhakkamah. Kebiasaan yang sudah dilakukan oleh jamaah kaum muslimin menjadi hukum. Ojo aneh-aneh, gitu loh. Orang yang aneh-aneh itu tidak paham adat.
Biasanya di sini apa kebiasaannya? Ya lakukan seperti itu. Ojo aneh-aneh dewe. Itu jadi fitnah. Lalu usai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau warahmatullah. Usai itu berzikir. Nabi mengajarkan zikir, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana zikir usai sholat? Istighfar, kaifal istighfar? Kata Nabi, astagfirullah salasan, mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi itu tidak panjang-panjang zikirnya untuk sahabat. Kenapa? Sahabatnya pun mantep. Istighfar walaupun mereka astagfirullah, menangis mereka itu. Ya Allah, syukuronan, ya Allah, ampun ya Allah, nangis astagfirullah. Kita astagfirullah ditaklai oleh ulama yang panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi li wa li walidayya wa li ashabi dan seterusnya. Cengengesan. Coba bayangkan kalau kita habis sholat astagfirullah, astagfirullah sambil kukur-kukur, gak ada saya nyantol. Sahabat kalau balik astagfirullah guguk nangis. Makanya ulama itu cerdas. Umat akhir zaman itu banyak yang lalai, maka menggunakan istighfarnya yang agak panjang. Ketika dia istighfar panjang itu, ana sing nyantol nang atine. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saya guru nyantol. Yang kedua, astagfirullahaladzim pakai tambahan li walidayya wa li ashabil mulai nyantol. Maksudnya itu. Nek pendek kecepatan gak nyantol. Nek sahabat pendek langsung nyaut ke hatinya, guguk nangis astagfirullah. Padahal sudah sholat masih istighfar. Bayangkan apa? Ya Rasulullah, kan sudah naik ke langit dengan sholat, kenapa masih harus istighfar? Sudah istighfar. Apa yang kau buat itu? Jangan-jangan Allah masih belum naikkan doa kita, sholat kita belum diterima. Istighfar. Astagfirullah. Jangan masih ada kesombongan. Astagfirullah. Jangan-jangan masih ria. Astagfirullah. Nyambung nyaut. Kita yang pendek hilang, dipanjangkan masih hilang juga. Angel wis tidak ada lagi. Angel wis angel. Padahal maksudnya ulama sing rada dawa iku ben ana sing nyantol. Istighfar. Itu posisi duduk, masih tasyahud akhir. Pentingnya sholat jamaah niku. Coba di rumah, begitu assalamualaikum, ibu-ibu itu langsung, semua, rukuhnya dibuka, langsung posisi kaki dirubah. Ketika usai salam, astagfirullah 3 kali itu, posisinya masih duduk tasyahud akhir, belum dirubah. Habis itu boleh Allahumma antas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada pilihan. Cuma yang istimewa, yang lebih spesifik, lebih khusus, itu zikir habis subuh, habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib, posisi duduknya masih posisi tasyahud akhir. Kalau tidak ada kajian, ya. Kalau tidak ada kajian, kalau ada kajian kan paket hemat, paket hemat. Itu kalau tidak ada kajian habis maghrib, habis subuh, posisi masih duduk tasyahud akhir, menyelesaikan istighfar 3 kali, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ditambah Allahumma ajirni minan nar. Kalau bersama Allahumma ajirna minan nar 7 kali.
Ya kan? Habis itu baru Allahumma antas salam. Nah, setelah Allahumma ajirna minan nar, baru posisi duduknya boleh bersila, boleh bergeser, boleh menyamping, boleh menyamping kanan, menyamping kiri 90 derajat, atau menghadap kepada jamaah. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum, imamnya langsung muter menghadap jamaah, boten langsung. Ada, ini hadisnya ada, cuma karena waktu saya tidak bacakan hadisnya. Jadi amalan habis maghrib, habis subuh itu posisi duduk tasyahud akhir, selesaikan dulu istighfar la ilaha illallah 10 kali, disebut tahlil 1 jagat namanya. Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baru posisi imamnya dari tadi menghadap ke kiblat, muter menghadap ke utara 90 derajat, atau muter ke kiri 90 derajat, menghadapnya jadi ke selatan. Jadi dari menghadap kiblat tadi, muternya bukan ke kanan tapi ke kiri. Ini jarang, tapi ada dalilnya. Termasuk ma'akbala, membalikan wajahnya ke jamaah. Ada tiga cara. Ya Allah manta salam, baru melipat atau bergeser, termasuk bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, bergeser ke depan. Kalau mau bergeser ke belakang, tanya di belakang ada orang apa enggak. Kalau di belakang jenengan di sopnya itu ada orangnya, jangan geser ke belakang. Panjenengan minta izin, boleh aku mundur? Izin dulu. Yang boleh jenengan ke depan, karena itu sopnya jenengan. Atau ke samping kanan, ke samping kiri. Gitu. Nah, termasuk yang kesusu bergeser itu ya minimal menyelesaikan itu. Kalau usai maghrib habis, maghrib sama habis subuh. Tapi kalau sholat yang lain minimal istighfar ping telu. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, li wali walidayya, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya 3 kali. Boleh bersila, boleh bergeser, termasuk boleh salaman. Termasuk boleh salaman. Kalau salaman diformalkan usai ngaji, zikir, doa, salaman, sallallahu rabbuna, boleh. Ana maneh kok salaman pakai sholawat bid'ah? Loh, ana dalilnya lho jenengan. Ada hadisnya. Ketika bersalaman bersolawat. Ada dalilnya. Masya Allah. Nah, kemudian setelah Allahumma ajirni minan nar, Allah ajirna minan 7 kali, lalu Allahumma antas salam, minka salam, tabarak ya dzal ikram, Allahumma la mani'a. Dan itu masih banyak sebenarnya. Itu kalau mau panjang, ada Al-Fatihah, ada Qul huwa al-falaq an-nas, ada ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, itu kan, baru subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau mau pakai hemat, minimal istighfar 3 kali, langsung subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 itu. Misalkan habis sholat selain subuh maghrib, karena ada cepat-cepat ada keperluan, minimal istighfar 3 kali, tidak meninggalkan subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma jangan korupsi. Sekarang banyak korupsi. Subhanallah itu cepet. Saya cepet ini jari tangannya. Subhanallah itu kan kalau kita fasih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kecepatan. Subhanallah. Itu bukan jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Blah 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 blah. Ini pada komplain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecepatan, bar. Sudah ngajak bubar. Apalagi jam 6 kurang 5 menit, 6 menit.